kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today, edisi spesial jelang pemilihan presiden 2019. Ya, baru-baru ini juga rencananya Partai Gerindra juga akan menentukan ataupun mendeklarasikan siapa nantinya yang akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Namun belum juga dimulai. Seperti apa nih Bang Said melihat tarik ulur Partai Gerindra dengan Demokrat, dengan Partai Keadilan Sejahtera, dengan Partai Amanat Nasional? Karena sampai sejauh ini belum menentukan siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya. Ya, kalau yang hampir pasti ini kan nama Sandiaga Uno ya. Tetapi dengan Pak Jokowi menunjuk atau memilih Pak Ma'ruf Amin gitu kan, mungkin saja ya deklarasi untuk menetapkan pasangan Pak Prabowo dan Sandi ini ya ditunda beberapa saat gitu untuk kembali berhitung. Kembali berhitung tentang peluang untuk bisa menandingi petahana gitu ya. Ketika itu ditakar ulang ya, bisa saja tetap Sandi, bisa juga jangan-jangan seperti ya mengejutkannya pihak istana mengganti Mahfud dengan Ma'ruf gitu. Bisa saja begitu karena ini ada kaitannya dengan sosok Kiai Ma'ruf yang selama ini dianggap sebagai sesepuh begitu ya bagi kelompok Islam, tempat orang bertanya gitu ya. Dan dia punya katakanlah karisma gitu ya sebagai seorang ulama yang dikhawatirkan jika Prabowo tidak punya apa namanya pendamping yang bisa mengimbangi Pak Ma'ruf ya, itu bisa membuat pasangan apa dari kubu penantang ini agak lebih berat untuk menandingi kubu petahana gitu ya. Berarti seharusnya apakah langkah Gerindra nantinya harus sama harus yang seperti diambil dengan partai koalisi Jokowi, memilih ulama juga untuk menjadi calon presiden? Mungkin saja ya itu akan muncul ya. Tetapi tidak pasti. Makanya saya katakan tadi mungkin mereka akan menakar ulang gitu, terutama dari teman-teman koalisi Gerindra. PKS, PAN dan juga mungkin termasuk Demokrat gitu ya. Boleh jadi akan menyarankan kepada Prabowo untuk menghitung ulang. Sebetulnya begini, kaitannya mereka ingin memanfaatkan momentum dipilihnya Pak Ma'ruf Amin itu oleh Pak Jokowi sebagai cara agar di dalam kubu penantang ini tidak dua-duanya orang Gerindra gitu loh kira-kira. Iya kan? Jadi mereka ingin masuk dengan sosok baru mungkin yang dianggap jangan dua-duanya Gerindra dong gitu loh. Cukup deh Pak Prabowo-nya saja tapi wakilnya ya tidak dari PKS, ya tidak dari PAN, tidak dari Demokrat misalnya. Kita ambil sosok yang lain yang mungkin karakternya itu mirip-mirip speknya dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu ya. Mungkin saja. Tetapi jikalau tidak ada perubahan tetap dengan Sandiaga Uno, Pak Prabowo, ya tentu saja mereka akan perkuat di tim pemenangannya juga dari kelompok-kelompok Islam politik yang selama ini cukup gencar, semisal Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama itu gitu ya. Tetapi kan karena tidak ada representasi GNPF-U-nya di situ di dalam pasangan penantang ini, cuma sebatas tim pemenangan begitu, mungkin daya saingnya itu tidak sekuat jika wakil dari Prabowo itu adalah orang yang di-endorse oleh kelompok Islam politik ini gitu loh. Misalnya kemarin ada nama Ustadz Abdul Somad, sayangnya beliau menolak kan. Kalau Habib Salim atau Salim Segaf Jufri itu kan, Al-Jufri itu dia karena backgroundnya yang PKS itu yang mungkin muncul resistensi dari partai yang lain, terutama Demokrat termasuk juga dari PAN ya. Nah sekarang saya dengar juga mulai ada pembicaraan untuk menyebut nama-nama semisal Agim atau siapa namanya ini Arifin Ilham begitu ya sebagai pengganti sosok UAS yang menolak itu gitu. Nah dalam situasi yang semacam ini, karena ini di kubu petahana sudah ada tokoh agamanya ya, bisa saja tokoh-tokoh pemuka agama seperti misalnya Arifin Ilham itu jika memang bersedia itu bisa saja diberikan apa namanya
dukungan oleh partai-partai mitra koalisi Gerindra gitu. Misalnya apakah itu PKS, apakah itu Demokrat yang karena memang udah nggak bisa lagi mengusung AHY gitu ya, karena udah nggak bisa lagi, ya sekurang-kurangnya jangan dua-duanya Gerindra lah gitu kan, walaupun disebut ya nanti kan Pak Sandi bisa keluar dari Gerindra terus kemudian masuk PAN. Saya kira tidak semudah itu. Itu contoh yang sangat buruk menurut saya. Kalau orang berpindah partai dengan begitu cepatnya hanya gara-gara untuk pengisian suatu jabatan. Gitu. Baik Bang Said. Kalau Bang Emrus melihat fenomena di Gerindra saat ini seperti apa? Sebelum ke sana, saya sedikit tanggapin bahwa tadi ada pertanyaan bahwa apakah calon wakil presiden itu juga di kubu yang lain itu adalah dari ulama. Saya pikir justru saya ini tidak mungkin terjadi. Alasan saya pertama adalah Ma'ruf Amin adalah tokoh senior dan secara usia, dan kemudian adalah ilmu keagamannya juga sudah sangat mumpuni dan memimpin suatu organisasi MUI yang sangat luar biasa. Jadi kalau nanti dibuat seperti itu lagi, dan menurut saya itu kecil kemungkinan, dan bahkan ya saya mengatakan boleh jadi tidak terjadi. Seolah-olah nanti seolah-olah ulama dihadapkan dengan ulama, sangat tidak baik. Jadi seperti diadu ya? Iya, dan ulama tidak akan mau. Nah, karena memang ulama ini adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Sebenarnya mereka tidak haus akan kekuasaan, tetapi adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, mereka mau masuk di jabatan-jabatan tertentu. Tapi kalau mereka adalah nanti disodorkan dari sana, ini sangat tidak baik dalam konteks ulama gitu ya. Saya yakin itu tidak akan terjadi. Kalaupun ditawarkan kepada ulama yang mungkin lebih junior dari segi usia dan lain-lain, saya kira para ulama tidak akan mau menerima itu lagi. Oleh karena itulah pasangan daripada Prabowo nanti saya pikir pasangan yang bukan ulama, gitu ya, disandingkan di sana. Nah, kalau kita melihat dari wacana yang muncul, gitu ya, yaitu Prabowo. Nah, siapa cawapresnya ini yang menjadi pembicaraan yang tarik-menarik di antara mereka. Kalau kita lihat sejarahnya awalnya, mereka sudah dengan PKS sudah sampai segajah, bukan sekutu lagi yang mereka sebut saking dekatnya begitu ya. Dan PKS sudah menawarkan 9 calon untuk mendampingi sebagai cawapres, gitu ya. Nah, tiba-tiba bergeser. Kemudian Prabowo bergeser membina komunikasi politik dengan Demokrat. Di Demokrat memang Pak SBY mengatakan bahwa wakil presiden HY tidak harga mati, tetapi Prabowo menyatakan sinyal bahwa apa salahnya, why not? Kalau HY, artinya ada sinyal bahwa HY akan menjadi dipasangkan dengan demikian. Nah, ini membuat PKS tidak sungguh-sungguh memberikan dukungan tersebut terhadap katakanlah Prabowo. Tetapi karena dinamika kompromi di belakang panggung itu tidak ada titik temu, saya pikir ini adalah menurut saya kalau terjadi pemasangan antara Prabowo dengan Sandiaga di dalam satu partai, yang saya sebut adalah kecelakaan politik dalam pemasangan. Kenapa? Mereka dalam satu partai, gitu ya. Kalau mereka satu partai, apakah partai-partai lain nanti sungguh-sungguh bergerak mesin politiknya untuk mendukung? Jangan-jangan itu hanya sekedar perahu saja, karena bukan kader mereka, gitu ya. Jadi saya pikir pasangan ini perlu diperhitungkan. Apakah sudah diumumkan atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi kalaupun diumumkan itu sebagai suatu kecelakaan politik, pemasangan ini. Demikian. Baik Bang Emrus. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo mengumumkan Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya di Pilpres 2019. Pengumuman disampaikan di pelataran Menteng, Jakarta Pusat. Dan berikut informasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Setelah saya mendengarkan masukan-masukan dari para ulama, dari ketua umum partai, seluruh pengurus partai, dari relawan di seluruh tanah air, dan tentunya aspirasi dari masyarakat luas, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,
saya memutuskan untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Tentunya keputusan ini adalah tanggung jawab besar saya yang erat kaitannya dengan cita-cita untuk meneruskan mimpi besar Indonesia maju dalam melanjutkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh pelosok Nusantara pada insya Allah periode kedua kepemimpinan saya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah keputusan sangat penting. Setelah melalui perenungan yang mendalam dan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dan saran-saran dari berbagai elemen masyarakat, seperti yang saya sebutkan pada bagian awal tadi, maka saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Kerja, bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2019-2024 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari masyarakat luas di seluruh tanah air. Mengapa Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dipilih? Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin lahir di Tangerang 11 Maret 1943, adalah sosok utuh sebagai tokoh agama yang bijaksana. Beliau pernah duduk di legislatif sebagai anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, One Team Press, Rais Am PBNU, dan juga Ketua MUI, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Dalam kaitannya dengan kebinekaan, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin saat ini juga menjabat sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itulah tadi pengumuman yang disampaikan langsung oleh calon presiden 2019 yaitu Joko Widodo beserta partai koalisi yang mengumumkan bahwa Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden nanti di kompetisi Pilpres 2019. Kami juga akan masih kembali dengan diskusi dan dialog membahas terkait hal ini, namun setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom Today edisi spesial Jelang Pilpres.